misalkan rotasi cepat gitu kan, yang skill-skillnya butuh cepat, mungkin bisa dibilang memang Todak lebih unggul. Tapi Oke. ketika war besar, Erki gila banget sih CC-nya sih. Oke, kita akan melihat tentunya seperti apa di game penentu dari Araki Hoshi dan juga Todak. Buat teman-teman juga yang di kolom komentar, jangan lupa untuk diramaikan dengan hashtag Indofred, hashtag Viva Araki, atau hashtag Supremacy. Dan juga hashtag We Own MSC. Dan Iya, kita akan betul. segera menuju ke arah in-game di mana sudah mulai menuju arah Little Wanderer yang pertama. Karena di kontes sini masih coba untuk mengamankan Little Wanderer yang pertama. Dan betul saja Momo yang mendapatkan Little Wanderer yang pertama, Cimomo. Iya, dan kali ini terpaksa dari Araki Hoshi mereka harus lebih sabar sebenarnya. Dan membuat Albert tentunya harus mengamankan buff terlebih dahulu. R7 dengan Benedetta-nya ini yang mungkin kita udah lama nggak lihat ya. Benedetta kemarin kan sempat keluar dan bahkan sempat menang juga waktu itu Pas kemarin. FOCG kemarin ya. Iya, dan kali ini justru kita akan melihat apakah R7 masih lincah tentunya. Itu set ya, emang tipikal R7 tentunya yang cukup menyeramkan dengan semua hero yang dipilih. Dan bahkan membuat Esmeralda pun dari seorang Formais harus pulang. Sementara itu, kita melihat ke arah mid lane-nya masih coba untuk melakukan clearing minion terlebih dahulu. Yums di arah bawah, coba untuk ke arah bawah. Tapi untuk teman-teman semuanya juga jangan lupa kita ada promo dari GrabFood, yaitu MSCX Grab. Kalian bisa mendapatkan potongan, diskon hingga 20.000 dan juga pulsa gratis. Jadi langsung aja scan QR Code yang ada di bawah layar kalian. Iya, tadi sudah ada heavy spin juga yang dikeluarkan sama Albert, namun tidak berhasil untuk mengunci seorang Moon. Tapi kali ini lihat, dari seorang Yams tidak berhasil untuk mendapatkan Albert, dan bahkan tidak ada yang didapatkan oleh tim Todak tadi. Albert tidak mudah tercuri tentunya, tapi Fornace masih coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Albert. Sudah mulai datang juga R7 kali ini ngebuka vision terlebih dahulu, memberikan informasi kalau ini turtle-nya sudah mulai dicolek begitu saja. Dan kita akan segera lihat kontes di Turtle yang pertama. Akankah ini menjadi free turtle untuk tim Todak? Malaysia melihat di sana Albert tertarik. Iron Hook menuju ke arah seorang Albert. Heavy Sim dikeluarkan untuk memukul mundur Momo. Dark Force di bawah, tapi Albert lah yang mendapatkan turtle yang pertama. Baik sekali Albert. Iya, dan bahkan kali ini meskipun sudah ada Dark Knight Volley dibuka oleh seorang Momo, tidak mampu untuk mendapatkan trade terhadap turtle yang sudah diamankan oleh Araki Hoshi. Tapi ternyata perfect link connect dari seorang Finn, dan bahkan meskipun Yams berhasil untuk menarik satu pemain yaitu Albert, tapi ternyata tidak ada damage follow up dari tim Todak dan membuat Araki Hoshi mampu untuk mendapatkan first blood-nya. Oke, meskipun First Blood diamankan oleh RRQ Hoshi dan juga objektif yang pertama yaitu Turtle berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi, tapi mereka belum cukup jauh untuk dari segi networknya. Mereka masih dalam network yang hanya berbeda sekitar 100 atau 200 poin saja. Tapi sementara itu item gamenya, Lin silakan. Oke, Molten Essence ya untuk Benedetta dari R7. Gila, ini mah potong wave cepet banget pasti. Harusnya gerakannya bisa nyamain gerakan Esmeralda sih. Apalagi kalau misalkan dari segi clear minionnya malah bisa mengungguli ya. Dan kalau kita lihat dari Akai R7, Akai Albert maksudnya, ini masih klasik build juga sih. Jungle tank untuk sekarang ya memang Molten Essence. Mungkin item keduanya yang bisa divariasikan. Akan butuh magic damage magic defense tambahan, Athena Shield. Kalau misalkan butuh darah ya Sky Guardian. Dan kali ini Yams Iya, mencoba untuk dikejar dan bahkan dihimpit begitu saja. Heavy Pit mulai power dan bahkan di manipulation dari seorang Clay membuat efek slow yang sangat amat menyebalkan. Dan tentunya Yams yang harus terpick off lagi dan lagi di area midnya. Sementara masih mau lebih. Dan bahkan ada satu buah fataling yang sangat amat baik dari seorang Finn. Momo Dark Nightfall-nya tidak mampu untuk menyelamatkan Ciku yang bukan Ciku guys lagi sekarang. Oke, tapi itu dia tadi. Fataling dari seorang Finn benar-benar on point mendapatkan Ciku yang pasti ini akan membuat kerugian karena Ciku harus kehilangan beberapa detik untuk melakukan farming di area gold lane-nya. Dan menuju ke arah mid lane, R7 di sana belum menjadi target selanjutnya. Coba untuk displace tapi chain-nya sangat sakit untuk membuat R7 kembali ke arah top lane miliknya. Iya, dan ini sebenarnya dari Formation yang masih mencoba untuk cukup konsisten di area laningnya. Dia tahu ini pokoknya kalau nggak ada keberadaan dari seorang R7, dia bisa coba untuk potong minion lainnya dan mungkin ikut rotasi sama pemain-pemain Todak lainnya. Tapi tentunya ini R7 udah peka banget sama minimap. Dia juga nggak mau ninggalin lane-nya terlalu lama. Dan bahkan dengan turtle yang diamankan, fatalingnya kalau ini karena dua pemain. Ciku hilang begitu saja bersama dengan Momo. Albert mencoba untuk mengusir, mencoba untuk ngelok arah seorang Yams, tapi ternyata bukan Yams yang diinginkan. Dan bahkan masih mau lebih. R7 mencoba untuk memotong dari area midnya dan bahkan menumbangkan satu pemain lagi, yaitu Yams, dan bahkan membuat Formis dan Moon tidak bisa untuk
mendapatkan threat apapun. Dominasi dari tim RRQ Hoshi. 3 player yang harus ditumbangkan dari tim Todak Malaysia, baik sekali. 6 poin kill diamankan oleh RRQ Hoshi di menit yang kelima ini, sedangkan Todak belum mendapatkan 1 poin sama sekali. Mereka sudah pasti kalah dari segi network, di mana 4.000 perbedaan network dari masing-masing tim membuat kesulitan untuk tim Todak di early game seperti ini, Lim. Iya ya, dengan emblem Albert sendiri yang seperti biasa battle spell cooldown yang diambil karena memang Akai mungkin tidak terlalu memprioritaskan dari segi attack speednya. Sementara kalau kita lihat dari Momonya sendiri, dari Momonya sendiri juga sama, dia pakai battle spell cooldown yang diutamakan ya. Jadi untuk kontes retri sebenarnya dari keduanya cukup nyaman sih, sebenarnya cukup aman. Dan tapi kalau misalkan aku lihat ya dari fight-fight sebelumnya, aku malah bingung apa yang terjadi sama Todak. Iya, Kayak malah mulai kehilangan gameplaynya gitu kan. Dia arahnya ya. mulai kehilangan arah, betul. Dan bahkan sekarang kelihatan banget di game ketiga RRQ Hoshi yang justru lebih berani buka inisiasi nggak sih? Iya ya, kayak setup demi setup gitu kan. Kayak Finn memang presence dari Finn ini bahaya banget gitu kan. Nah ini udah mulai lagi bahkan. Iya, udah mulai lagi. Dan bahkan jangan lupa untuk gabung MSC Live Carnival di TikTok, tentunya MSC 2021. Tapi kali ini udah mulai dibuka lagi dan lagi Dark Nightfall-nya. Tapi ternyata Clary Manipulation yang sangat amat memberikan efek slow kali ini. 3 tumbang, 4 bahkan kali ini Skylar mulai datang tentunya memberikan panah-panah asmara. Meninggalkan Formase sendirian. Kali ini di area midnya dan bahkan Formase ini bahaya banget karena tentunya dia tidak mampu untuk menahan. Lihat semua damage-nya connect dan bahkan diusir mundur sama heavy pin dari seorang Albert. Sudah mulai respon kembali 3 orang player dari Todak Malaysia maksud aku. Dan betul saja meskipun mereka tadi di area rivernya memenangkan cukup banyak objektif dari segi poin maupun dari segi objektifnya, tapi Todak pun nggak mau kehilangan momen begitu aja. Mereka masih coba untuk melakukan inisiasi bertahan di mana 7.000 network, tapi betul saja Yums yang mendapatkan serangan R7 dari atas masih bisa melarikan diri dengan Phantom Flash-nya. Cukup untuk membuat R7 mengeluarkan source skill dari seorang Yums. Dan masih mau lebih, ternyata Formase-nya gak dikasih pulang ternyata, dan bahkan ditumbangkan kali ini di area bawah tanpa adanya kesempatan yang diberikan untuk seorang Formase balik ke area base-nya. Masih mau lebih, Moon masih mencoba untuk menunggu, dan bahkan kali ini Electro Final Blow udah mulai dibuka oleh seorang R7. Bakal coba dikejar kemanapun terkena silent, tapi bahkan lihat Skylar yang harus hilang begitu saja. Dan bahkan Fataling yang connect kali ini membuat Alberto mampu untuk mendapatkan 1 poin kill lagi. Itu Finn ya? Iya, tapi lihat di sana, Finn-nya dalam bahaya. Dan betul saja ditumbangkan oleh seorang Cikunya nggak bisa lari kemana-mana. Terkena oleh seorang Clay dengan remote manipulation-nya, tapi Albert dari belakang. Formase menjadi target selanjutnya. Iron Hook belum mengenai siapapun, dan baik sekali jiggle dari seorang Albert menghindari Iron Hooks yang dikeluarkan oleh Yums. Sementara itu, tadi pertempuran yang cukup baik. 13 berbanding 3 poin kill dari kedua belah tim. Sementara itu dari networknya 6.000, dan itu adalah 1 poin yang cukup jauh juga untuk dikejar di menit yang 8 ini. Melihat 40 detik lagi, Lord yang pertama akan segera muncul di lane off, dan pasti ini akan cukup kesulitan sendiri untuk tim Todak bertahan dan untuk melakukan setup balik apabila mereka ingin kontes ke arah Lord. Wow, tapi untuk dari itemnya ini kayaknya udah berbeda jauh banget sih, Lim. Iya, dengan 2 dominance ice pastinya diamankan oleh Todak. Sementara kalau kita lihat bahkan Curse Helmet-nya Molten-nya dijadiin Curse Helmet ya sama R7. Iya. Ini benar-benar dia bermain full defense, Fataling barusan. Iya, tapi masih ada Purify dari Formase juga, jadi tidak sempat terangkat ya Formase kali ini. Tapi setidaknya Purify sudah digunakan, informasi yang cukup penting. Yams kali ini udah menggunakan Flicker juga, bakal coba dikejar kali ini Albert. Menahan di area depan terlebih dahulu tentunya dengan headbutt dan juga body slam-nya. Tapi tidak mendapatkan apapun, hanya tarik ulur aja. Dan coba untuk mancing-mancing nih, resource skill-nya biar dipakai dulu. Oke, yang pasti sekarang dari Todak sudah mulai menguasai area dari Lord Pit-nya. Belum ada inisiasi dari arah atas karena kita melihat di sini Ciku untuk clearing minion terlebih dahulu. Sepertinya ini akan jadi menit-menit di mana Todak harus sudah mulai melakukan inisiasi balik karena melihat di sana Finn-nya sudah mulai melakukan Fataling. Belum ada target di sana. Fataling dikeluarkan dari seorang Finn, masih bisa melarikan diri dengan flicker yang dikeluarkan oleh seorang Moon Cimomo. Iya, sangat disayangkan ya tidak mampu untuk mendapatkan siapapun karena Moon juga masih punya flicker, tapi Ciku bermain dengan sangat amat objektif kali ini di area atas yang R7 benar-benar dipukul mundur. Tapi sebagai bantalannya tentunya ada Lord yang berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Formase mencoba untuk maju di area depan, kali mau membuka Dark Nightfall-nya, mencoba untuk menancap ke arah siapa, ternyata tidak ada karena dia sudah mulai dicicil begitu saja dan bahkan dipukul mundur dengan adanya heavy spin dari seorang Albert.
Albert lagi dan lagi 505 KDA yang dia miliki dan membuktikan bahwa Albert menggunakan akainya pun benar-benar baik sekali. Dia selalu mendapatkan player-player dari tim Todak Malaysia yang selalu melakukan offset ke arah tim RRQ Hoshi. Dan kita sudah menyaksikan di mana Lord sudah mulai muncul di area bawah. Akankah Todak bisa mempertahankan bentengnya karena base turretnya sudah mulai terbuka di area mid dan juga bottom lane. Iya, dan juga ada skin transformer yang sudah hadir. Jadi buat teman-teman, summon 10 kali summon pertama udah pasti bakalan dapat skin Grimlock punya Roger ya. Grimlock Jadi ya, Roger? benar, jadi langsung aja di spin sekarang juga. Dan bahkan tadi aku ngeliat R7 dia nge-build, what? Tiba-tiba Moonnya ke pick off, dia area mid kecolong begitu saja. Sementara Lordnya udah mulai masuk kali ke arah bawah. Ya itu adalah tapi lihat di sana Yumsnya masih bisa dihindari karena nggak kena ke arah gurita yang sedang terbang tapi malah ke arah badannya seorang Finn dan sudah mulai melakukan inisiasi ke arah base turretnya. Iya, udah mulai masuk juga kali ini ke area bawahnya. Dan bahkan dari Todak, mereka hanya diberi kesempatan untuk nahan Lord aja, tidak ke arah inhibitor turretnya. Formase bakal coba untuk ngintip terlebih dahulu, coba untuk memberikan informasi bahwa ini purple buff lagi dan lagi yang bakal coba diamankan oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Sudah tidak bisa dikontes tentunya. Formase masih punya Purify dan Albert pun juga belum menggunakan heavy spin. Ini sepertinya bakal coba untuk ngambil turret di area atas dulu nih. Sebenarnya ini winning condition dari Todak Malaysia sih harusnya mereka mengamankan Finn terlebih dahulu. Jadi harus memikirkan gimana caranya Finn bisa terpick off karena kalau misalnya team fight dari kedua belah tim di mana masih ada Finn di sana pasti Finn langsung loncat ke area belakang untuk mendapatkan fataling yang cukup baik. Tapi ternyata di Iron Hook, tapi bukan Finn lah yang dituju, bukan target yang diinginkan. Dan buat teman-teman juga nih, yang udah nebak hayo siapa yang menang, RRQ Hoshi atau Todak, yang udah nebak tentunya di MSC guys, buat RRQ Hoshi kalian bentar lagi bakal dapetin lebih banyak MSC koin. Nah buat teman-teman yang belum, kalian bisa juga ikut memprediksi, dan kalau prediksi kalian benar, kalian bakal dapat MSC koin yang bisa ditukarkan untuk skin menarik dan juga graffiti eksklusif MSC di MSC Pass Shop. Dan kita segera menyaksikan di arah mid lane-nya sudah ada dua pertempuran di sana. Formase menjadi target akan mencoba maju ke arah depan. Formase-nya masih clearing yang terlebih dahulu karena melihat 19 detik menuju kalah Lord yang kedua. Akankah Todak sudah mulai membalikkan keadaannya dengan setup yang sudah mereka persiapkan? Melihat di sana ada 4 orang player di area sekitar Lord Pit-nya. Mungkin ini menjadi keunggulan untuk di menit yang ke-12 ini melihat kalau misalnya Franco bisa mendapatkan hero-hero penting dari RRQ Hoshi itu akan membuat RRQ Hoshi kesulitan dalam kontes Lord-nya. Iya, tapi tipikal RRQ Hoshi itu biasa sebelum Lord nyolong dulu satu pemain ya. Tapi nggak tahu nih, siapa yang mau dicolong? Finn yang masih bukan Formase, karena Formase punya Purify. Apakah Yams? Tapi Moon berada paling depan kali ini sedikit offside sepertinya, terpisah dari kawanan-kawanannya. Dan bahkan diculik begitu saja. Seorang Moon terhimpit oleh heavy spin dari seorang Albert. Dan bahkan Formase kali ini mencoba untuk menahan seorang Finn di area depan. Dan bahkan ada satu bodak nice ball, fataling yang connect dan sangat amat cantik dari seorang Finn menumbangkan dua pemain yang berada di area Lord. Tentunya ini membuat Todak tidak akan mampu untuk melakukan kontes ke arah Lord yang kedua. Baik sekali Finn dengan fataling yang dia gunakan mendapatkan 2 orang player. Sementara itu kita lihat dulu ke Albert. Yams sedang menjadi target selanjutnya. Heavy spin dikeluarkan. Yams masih bisa flicker untuk melarikan diri ke belakang. Ciku menjadi high ground defender untuk tim Todak Malaysia. Bisakah dia menyelamatkan? Yes, tapi di sana Albert tertarik dengan Iron Hook dan di Blodian harus tumbang soalnya Albert. Sayang sekali melihat ada Lord yang kedua yang sudah berjalan ke arah bawah. Harus sudah mulai dipikirkan kembali karena RRQ Hoshi nggak punya Albert. Mereka kehilangan satu orang player yang membuat akan lebih sulit untuk bisa melakukan pressure ke arah base milik Todak Malaysia. Iya, tapi ini kayak bakal coba digiring dulu nih. Lordnya masuk ke area base, sembari ada R7 juga yang coba untuk nge-push di area atasnya. Tapi kayaknya bakal sedikit sulit tanpa adanya bantuan dari seorang Albert. Dan bahkan mau tidak mau Lordnya akan direlakan begitu saja. Dan masih bisa untuk melakukan defense dari tim Todak. Buat teman-teman yang di kolom komentar, ayo kita ramaikan lagi bendera Indonesia kita tentunya, karena RRQ Hoshi mereka tinggal selangkah lagi untuk maju ke arah babak final di upper bracket. So yang pasti ramaikan juga dengan hashtag Supremacy dan hashtag We On MSC biar semua kolom komentar bisa diramaikan dengan hashtag dukungan buat Indonesia yang sedang bertanding memperebutkan tiket menuju final upper bracket ini. Yo bisa yo, ayo.
ramaikan lagi. Ramaikan di kolom komentar daripada kita ini ya, apa namanya, memberikan kata-kata kebencian. Wah, itu sangat amat tidak baik ya. Jadi langsung saja kita kumandangkan bendera Indonesia dan tetap respect terhadap negara tetangga. Oke, ini bakalan menunggu lagi ya sepertinya Menunggu untuk lagi. Lord yang ketiga. Karena ini tipikalnya tapi ternyata ada yang keculik begitu saja dan langsung di combo begitu saja. Dibalikin keadaannya. Fataling bersama dengan heavy crossbow dari seorang Skylar kali ini menancap ke tubuh Momo. Aku tertancap guys. Bukan Cimomo ya, tapi lihat juga di sana ada open pop up untuk menuju ke arah seorang Yum. Jum tertarik, belum bisa, masih bisa untuk bertahan ke Yum, tapi malah hilang. Sayang sekali. Dan bahkan kali ini formasinya ditabrak begitu saja. Heavy spin lagi dan lagi dari seorang Albert. Gak bakal dikasih pulang. Maunya digoyang dan bahkan hilang. 3 pemain dari tim Todak. RRQ Hoshi begitu membara di area base dari tim Todak. Kali ini minionnya udah mulai masuk dan bahkan lihat di area midnya pun sama. Tapi ternyata seorang Chico yang bakal ditempar begitu saja dan di follow up. Tapi base-nya lihat RRQ Hoshi memadamkan dan bahkan memantapkan posisi mereka di babak final upper bracket. Baik sekali RRQ Hoshi perwakilan dari Indonesia yang berhasil menuju ke final upper bracket di MSC 2022 dengan clean sweep 3-0 langsung atas tim Wow. Todak Malaysia Cimomo. Tidak ada yang namanya pembalasan poin dari tim Todak dan bahkan RRQ Hoshi membuktikan meskipun ini pertukaran player ya, bisa dibilang rotasi dari line up tentunya memberikan hasil yang sangat amat cemerlang, gemilang dan memberikan full senyum tentunya. Lihat, Lemon, nah gitu dong Mon. Senyum terus ya Lemon ya, aduh bikin kita semangat nih ngeliatin senyum Lemon, aduh. Dan 3-0. juga hari ini benar-benar Indonesia full senyum. Luar biasa Benar. tentunya. Dan yang pasti ini berkat dukungan dari teman-teman juga yang di kolom komentar, yang di Indonesia, yang di Malaysia, siapapun itu yang mendukung tim RRQ Hoshi. Akhirnya mereka berhasil untuk menuju ke babak final di upper bracket dan membuat Todak harus turun ke arah lower bracket. Jadi ini gila, luar biasa banget ya. Ya. Kita bisa bilang Indonesia full senyum karena setelah belasan tahun absen, itu terakhir di 2007.